Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kajian ilmu LPM Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Hakim, staf pengajar di LPM Wali Songo. Untuk pada kali ini kita akan membahas tentang materi buat apa berilmu. Hadirin yang saya hormati, dari tema tersebut semestinya penjelasan yang akan kita sampaikan tidak lain adalah membahas mengapa kita mesti berilmu. Kalau kita mengerti hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini tentu sangat sederhana. Yang di situ disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya tidak lain adalah mencari ilmu, hukumnya wajib bagi kaum muslim dan kaum muslimat. Kalau kita teliti secara sederhana, kata-kata dari hadis tersebut adalah lafadz faridatun, menunjukkan bahwasanya berilmu ini hukumnya wajib bagi seorang muslim. Kalau kita menganut ajaran Islam, tentu yang paling dasar adalah kita mesti mempunyai ilmu dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Maka tema mengapa kita berilmu ini jawabannya sangat banyak, dan ilmu ini di dalam agama posisinya sangatlah penting. Dari ilmulah kita akan mengetahui seberapa baik ibadah seseorang yang ia lakukan sehari-hari. Tentu dari kata-kata faridoh, kalau kita tarik penjelasannya adalah, kalau kita teliti, tidak ada hal di dalam Al-Quran yang sifatnya di luar rukun Islam yang disebutkan wajib dengan kata-kata fardu, kecuali mencari ilmu. Pada hadis lain, semisal tentang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ini hadis redaksinya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Begitu juga dengan berakhlak baik, hadisnya adalah khairukum ahsanum khuluqa. Redaksinya memakai khairukum. Inilah berbeda dengan ilmu yang di situ disebutkan dengan kata-kata faridah, menunjukkan bahwasanya mencari ilmu di dalam agama ini sifatnya sangatlah penting. Maka menjadi kesimpulan sederhana, ingin beragama yang baik tentu harus diimbangi dengan ilmu yang mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu posisi pentingnya ilmu, ini kita mesti mengerti bahwasanya di dalam hadis yang lain Rasulullah menyabdakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka ia akan diberikan pemahaman dalam agama. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan seseorang tergantung ilmu yang ia miliki. Maka ketika ditanya bagaimana peran ilmu di dalam agama, tentu sangatlah penting. Dalam hadis yang lain disebutkan, man arada dunya falahi bil ilmi, wa man arada al akhirah falahi bil ilmi, wa man aradahuma falahi bil ilmi. Bukan hanya hal yang baik, hal yang buruk pun juga harus menggunakan ilmu. Kalau kita ambil contoh saja, penjahat yang tidak memiliki ilmu dalam kejahatan, dia akan mudah tertangkap. Hal jahat saja butuh ilmu, apalagi hal yang baik. Disitulah menjadi urgensi mengapa kita membutuhkan ilmu. Bahkan para ulama mengatakan, orang yang menyibukkan diri terhadap ibadah, ini masih lebih baik orang yang menyibukkan diri terhadap ilmu. Karena tidak lain, manfaat ilmu ini lebih luas daripada hanya ibadah semata. Dan tujuan kita dalam mencari ilmu tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kita dalam beribadah. Maka sesungguhnya kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mempunyai ilmu. Dari waktu ke waktu mesti kita update tentang ilmu. Bahkan dikatakan apabila ada orang yang menjauhi majelis ilmu dalam beberapa hari atau 40 hari, maka dipastikan hatinya akan mati. Dan ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang lain Rasul menyabdakan wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Satu orang faqih, orang yang dalam pengetahuan agamanya, ini lebih sulit bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskannya daripada 1000 hamba. Tentu dari sini kita akan belajar bahwasanya ketika ilmu yang kita miliki ini dalam, maka itu akan menguatkan kualitas ibadah kita. Kita akan lebih mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Kalau kita rinci tentu tidak akan habis.
Sebagai seorang muslim, kewajiban bagi kita untuk meningkatkan kebaikan dari satu waktu ke waktu yang lain. Dengan apa? Tentu dengan ilmu. Kalau kita ingin meraih dunia, kita gunakan ilmu. Kalau kita ingin meraih akhirat, kita gunakan ilmu. Bahkan kalau kita menginginkan meraih keduanya, tiada lain modalnya adalah kecuali dengan menggunakan ilmu. Hadirin yang saya hormati, rahimakumullah, seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan seberapa derajat yang ia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad taqwan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmu, tidak bertambah ketakwaan, maka tiada bertambah selain jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena efek daripada ilmu ini adalah berefek kepada amal. Orang yang berilmu, ia akan dituntut untuk melaksanakan apa yang ia ketahui atau yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita dituntut untuk senantiasa memperbarui ilmu yang kita miliki. Dari hadis-hadis yang telah kita bahas di depan, kita tentu sudah bisa mengambil pemahaman bahwa kita mesti mempunyai ilmu yang baik dalam beragama. Seringkali fenomena yang kita hadapi terhadap maksiat-maksiat yang ada, tiada lain solusinya adalah dengan memberikan ilmu. Melalui ilmu akan kita sampaikan hidayah. Melalui ilmu akan dapat seseorang meningkatkan kualitas dirinya. Maka ilmu ini posisinya sangatlah penting. Dari sekian hadis yang telah disebutkan, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Apakah engkau katakan akan sama antara orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu? Bahkan di dalam ayat yang sangat terkenal yang seringkali kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'ullahu alladina minkum, yarfa'ullahu alladina amanu minkum, walladina utul ilma darajat." Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tidak lain artinya adalah Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dikuatkan dalam ayat yang lain, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis, la ilaha illahu al azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain dirinya, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha bijaksana. Kedua ayat tadi, kalau kita ambil secara sederhana, orang yang berilmu ia akan dinaikkan derajatnya. Bagaimana cara menaikkan derajat? Tidak lain adalah dengan ia mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Bahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala ini akan lebih mudah diterima di samping oleh para malaikat, karena memang ia diciptakan tidak pernah bermaksiat. Dia juga akan lebih diterima oleh orang-orang yang berilmu. Kesimpulan baik ayat maupun hadis, ada hal atau pepatah, istilah yang sering kali kita ketahui, yakni man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Mengetahui diri tidak lain adalah dengan menggunakan ilmu. Seberapa jauh kualitas diri? Apakah ibadah kita ini sudah benar? Ibadah tidak hanya terbatas pada ubudiyah riyad, ritual semata. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas kita, semuanya itu masuk ke dalam ibadah. Termasuk hal yang paling kecil, kita tersenyum itu dihitung ibadah. Dalam bertransaksi, kita juga ada panduannya, yakni panduan-panduan muamalah. Kalau kita sesuai dengan panduan muamalah tersebut, kita juga dihitung ibadah. Maka tidak heran kalau kita pakai tema mengapa kita berilmu, itu juga kita
Maka lanjut. Dari situ mengapa kita beragama, mestinya adalah menjadi pertanyaan, disitulah kita harus berilmu. Tanpa ilmu yang baik, mustahil diharapkan kita memiliki aktivitas keagamaan yang baik. Malah justru ketika seseorang terlalu beribadah dan tidak meningkatkan keilmuannya, maka dari hal yang menjadi baik akan menjadi tidak baik. Itulah mengapa ilmu dan agama sangatlah berhubungan erat. Karena dengan berilmu, seseorang akan mampu meningkatkan nilai keagamaannya. Bahkan sebelum meningkatkan nilai-nilai keagamaan, setidaknya ubudiyah yang dia lakukan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, peran ilmu begitu penting. Pertanyaan mengapa kita harus berilmu dikembalikan lagi adalah itu mengapa kita beragama. Orang yang beragama mesti punya ilmu. Karena ketika orang beragama tidak punya ilmu, sesungguhnya dia akan salah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas agama. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa ini tidak bisa bertakwa kalau dia tidak punya ilmu. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak bisa membedakan mana yang ia harus lakukan, yang diridhoi oleh Allah dan yang tidak diridhoi oleh Allah. Salah satu contoh ilmu ini membahas tentang di samping aturan-aturan agama, namun juga tentang membahas etika-etika yang mestinya dilakukan oleh seorang muslim. Semisal contoh kita punya tanah tersebut dilalui oleh jalan raya, atau tanah tersebut termasuk bagian dari jalan raya. Secara aturan fikih, karena itu tanah kita, boleh kita bangun. Namun ketika kita membangun tanah tersebut sebagai tanah milik kita yang merupakan akses jalan bagi orang banyak, secara fikih memang sah. Namun secara tasawuf atau secara akhlak, sama halnya kita menghalangi jalan banyak orang. Dan ini akan menyusahkan. Nanti andai kata ilmu kita hanya sebatas pada fikih mengerti halal haram, tapi tidak belajar mendalami tentang sunnah, makruh dan mubah, maka kita akan terjebak dari hal yang semestinya halal, yakni membangun tanah yang kita miliki. Kita justru memanen dosa dengan menghalangi akses dan juga transportasi dari banyak orang. Kita membahagiakan diri, tapi di sisi lain kita juga menyusahkan banyak orang. Hal tersebut tentu tidak akan diketahui kalau kita tidak belajar tentang ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mengapa kita berilmu tidak lain adalah itu merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Jangan berharap baik kalau kita tidak punya ilmu. Karena telah disebutkan, hal yang jahat saja butuh ilmu, apalagi hal yang baik. Sekian, jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komen. Subscribe channel LPM Wali Songo. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.